Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Lazalad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann. Inna ba'da zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid As-Salam yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan begitu banyak kenikmatan yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita eja. Dan sikap yang tepat untuk menerima, merespons itu semuanya adalah dengan betul-betul bersyukur. Tidak hanya dengan ucapan hamdalah, tetapi dengan seluruh anggota tubuh kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya yang mulia, sahabat-sahabatnya yang terkasih, dan semoga kelak kita memperoleh syafaat beliau manakala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya 2 kali dihubungi Pak Budi, nggak bisa ceramah ngobar ya Pak ya. Yang pertama karena bertabrakan dengan waktu di masjid yang lain. Yang kedua karena saya sakit. Dan alhamdulillah di permintaan ketiga bisa saya penuhi. Ini pun sebenarnya tabrakan juga dengan masjid lain, ya. Tapi karena Pak Budi sudah mendahului, saya dahulukan yang sudah mendahului tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah menarik untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan subuh kali ini. Jadi suatu ketika Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada cerita diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Suatu ketika baginda Rasulullah itu bersama dengan sekelompok para sahabat. Kemudian tiba-tiba beliau mengatakan, sebentar lagi akan hadir seorang penghuni surga. Nah, tentu saja para sahabat yang ada di majelis tersebut ingin tahu siapa nih orang yang disebut sebagai penghuni surga itu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, muncullah seorang laki-laki yang baru selesai wudhu, yang masih basah janggutnya. Dan para sahabat di situ mengira inilah orang yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah tersebut. Esok harinya pun di majelis yang sama Bapak Ibu, Nabi kembali mengatakan sebentar lagi akan datang seorang penghuni surga. Peristiwa tersebut Bapak Ibu terjadi 3 kali. Maka yakinlah para sahabat yang ada di majelis tersebut bahwa orang yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah adalah orang yang dimaksudkan tersebut. Ya. Nah, hal tersebut ternyata menimbulkan tanda tanya besar. Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Abdullah bin Amr. Kalau bahasa kepo kita itu Bapak Ibu sekalian kepo. Nah ya, jadi yang kepo itu tidak hanya kita, ternyata sahabat pun kepo. Tapi keponya bagus. Keponya itu pengen tahu apa sih amalan sahabat ini kok disebut Rasulullah penghuni surga. Kan gitu Pak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau pun datang ke tempat sahabat yang dimaksudkan itu. Kemudian dia mengatakan, saya bertengkar dengan keluarga saya, dengan bapak saya.
maka bolehlah izinkan saya untuk menginap barang 3 hari. Setelah itu saya akan kembali ke rumah saya. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, selama 3 hari itu Abdullah bin Amr, Bapak Ibu, memperhatikan, melihat, mengamati perilaku dari sahabat yang disebut sebagai penghuni surga ini. Nah, selama 3 hari itu Bapak Ibu ternyata biasa-biasa aja gitu loh. Kadang sholat malam, kadang enggak, gitu ya. Yang ngaji kayak umum kita biasanya itu loh. Beribadah rutin bagaimana kita biasanya. Nah, sampai hari ketiga selesai dia pamit. Terima kasih kau sudah mengizinkanku untuk tinggal di rumahmu. Sesungguhnya saya tidak pernah bertengkar dengan orang tua saya. Tapi saya datang kemari karena rasa ingin tahu saya. Karena Rasulullah menyebutmu itu penghuni surga. Nah, saya ingin tahu apa amalan yang kau lakukan sehingga Nabi menyebutmu sebagai penghuni surga. Nah, maka Bapak Ibu, sahabat ini kemudian diam sesaat lalu mengatakan, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang spesial kau lakukan. Aku beribadah sebagaimana kau lakukan. Tapi ada satu amalan yang barangkali karena amal inilah aku dimuliakan oleh Allah. Sebelum aku istirahat, aku tidur. Aku senantiasa membuang jauh-jauh rasa benci di hatiku dan tidak kubiarkan kedengkian merasuki jiwaku. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, Abdullah bin Amr mengatakan, ya, inilah amalan yang membuatmu mulia sehingga engkau disebut baginda Rasulullah sebagai penghuni surga. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata kunci di dalam dialog itu satu sebenarnya. Kalau kita ingin menjadi penghuni surga, kuncinya adalah kita harus menjauhkan sifat dengki di dalam hati kita. Nah, sifat ini Bapak Ibu, perilaku ini terkesan mudah, ya. Tapi nyatanya dalam praktik kehidupan kita, apalagi kalau kita tinggal di lingkungan yang padat merayap, maka Bapak Ibu, hal ini sangat mungkin terjadi. Ya. Saya lihat di perumahan di Perumnas Minomartani ini kan rumahnya padat-padat. Tidak hanya mepet, mefet. Ya. Beberapa jalan itu hanya bisa dilalui satu mobil. Itu Pak? Nah, kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dibeli oleh tetangga kita itu kita tuh tahu. Oh, beli motor baru. Oh, rehab rumah, ya. Hal-hal sederhana itu karena begitu dekatnya jarak rumah kita, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal-hal kecil semacam itu kemudian kita ketahui. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal semacam itu menimbulkan kedengkian di antara kita. Maaf Bapak Ibu, kita boleh jadi rajin ke masjid, rajin berjamaah, pakai peci kemana-mana, ya Pak? Gak tanggung-tanggung, jidatnya juga hitam karena sering sujud. Tapi belum tentu Bapak Ibu hal semacam itu menjamin kita menghindari penyakit kedengkian ini. Ya, nah dengki itu kalau kita maknai secara sederhana itu susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Saya singkat SMS, Pak. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Ya Bu ya, ngelihat tetangga beli motor baru, pusing-pusing, ya, beli mobil baru, ya, tiba-tiba ada gangguan jantungnya, gitu ya, masuk rumah sakit tepar di situ. Nah, hal-hal kecil semacam itu seringkali terjadi pada orang yang mengalami kedengkian itu. Nah, cuma Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kedengkian ini memang dalam praktiknya itu berjenjang, ya. Nah, mari kita simak baik-baik. Yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kedengkian itu pertama kali itu biasanya ditandai dengan rasa tidak suka dulu terhadap kenikmatan yang diperoleh orang lain. Entah itu kenikmatan berupa harta, kenikmatan berupa jabatan,
pasangan hidup yang cantik, yang ganteng, ya Pak ya, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak senang dulu tuh. Kenapa kenikmatan tersebut diberikan Allah kepada orang lain, bukan kepada diri kita. Nah ya, ini yang paling rendah ini makomnya ini Bapak Ibu sekalian. Nah di atas itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kedekatan tersebut kemudian diejawantahkan lebih tinggi lagi. Apa bentuknya? Yang terjadi adalah kita itu berkompetisi secara tidak sehat dengan orang yang kita benci itu. Dia beli motor Honda Scoopy. Wah, saya harus beli Honda Vario. Ya. Dia beli mobilnya itu Avanza. Saya beli Expander. Saya rehab rumah saya, dia 2 tingkat. Saya buat rumah saya 2,5 tingkat. Kenapa setengah Pak? Setengahnya untuk jemur pakaian. Gitu. Nah, jadi intinya kita selalu berupaya agar kita itu lebih dari orang yang tidak kita sukai itu. Nah ini yang disebut sebagai berkompetisi tidak sehat itu Bapak Ibu rahmati Allah. Cuman kan begini problemnya Bapak Ibu sekalian. Begitu Bapak Ibu berkompetisi dengan satu orang, Bapak Ibu merasa unggul tuh dengan orang tersebut. Tapi percayalah, belum tentu Bapak Ibu bisa menang dengan tetangga yang lain. Kan begitu? Sama di depannya bisa menang, tapi sama kanan kirinya belum tentu. Begitu ya. Sama teman di kantor belum tentu. Jadi ketika Bapak Ibu mengarahkan ke pandangan kemanapun, selalu Bapak Ibu akan menjumpai orang-orang yang lebih dari Bapak Ibu semuanya. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah ekspresi kedua ketika kita mengalami kedengkian itu, kita melakukan tindakan-tindakan berkompetisi secara tidak sehat semacam itu. Monggo Bapak Ibu silakan dimakan, diminum. Sudah ada kopinya itu, saya minum juga. Kalau pengajian sambil makan snack insya Allah cepat masuk itu ya. Snacknya maksud saya. Kan ngobar kita, ngopi bareng kan Pak. Gitu loh. Makasih Pak. Nah level ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, level ketiga. Ini lebih berbahaya lagi Bapak Ibu sekalian. Kita mulai melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji agar kenikmatan orang tersebut hilang dari diri dia. Nah ini lebih berbahaya lagi Bapak Ibu sekalian. Maka itulah ketika tausiah tadi di awal saya mengutip satu firman Allah di surat Al-Hujurat ayat 12 itu. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jadi di situ disebutkan ada 3 perilaku yang sering kita lakukan manakala kita itu diliputi oleh kedengkian terutama. Ya. Pertama Bapak Ibu, kita berprasangka buruk. Ya, berprasangka buruk dengan dia. Ya. Toko dia kok ramai, laris manis. Ya. Toko kita kok sepi. Nah, mulai tuh curigation Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita mulai berprasangka. Dan diingatkan di ayat tersebut, sebagian besar dari prasangka itu adalah dosa. Ya. Jadi kita memang berprasangka buruk pada dia. Nah lebih jauh lagi Bapak Ibu sekalian disebutkan di ayat tersebut tajassus. Kita berusaha mencari-cari kelemahan-kelemahan celah dari orang yang tidak kita sukai tersebut. Ya. Nah puncaknya apa? Kita menggunjing orang tersebut dalam majelis-majelis yang kita jumpai. Entah itu di masjid, entah itu di pos kamling, ya Pak ya. Saya pernah loh lewat rumah dia itu pas malam Jumat. Kok ya bau-bau kembang ya. Nah kita begitu. Ya, saya dengar-dengar katanya dia itu naik jabatan karena dekat sama pimpinan. Nah dia ngomongnya begitu Pak. Jadi mulai kita sebarkan gosip Bapak Ibu sekalian. Yang namanya gosip, digosok tambah sip. Nah kebetulan teman yang ngomong juga senang gosip. Oh
Aku yo heran kok yo. 3 bulan sudah bisa beli ini, beli itu. Nah Pak ya, kalau sudah saut menyaut kayak begitu, seru banget Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fenomena yang sering kita jumpai. Kalau kita sudah tidak suka dengan orang lain, maka Bapak Ibu sekalian kita akan terjerembab dalam perilaku semacam itu. Ya. Nah maka hati-hati Bapak Ibu, kalau sudah levelnya 3 semacam itu, ini berbahaya sekali. Kita akan menjelang 2024, insya Allah presiden baru. Bapak Ibu ya, presiden baru. Jelas wacana 2 periode ditolak itu oleh rakyat gitu ya. Nah cuma biasanya Bapak yang dirahmati Allah, kalau menjelang situasi politik yang panas semacam ini, mulai heboh di dunia maya itu. Ya, saling menjelekkan satu sama lain, ya merendahkan satu sama lain, itu menjadi konsumsi setiap hari yang kita jumpai di media sosial itu. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini belum berbahaya itu. Berbahaya lagi level keempat tuh. Level keempat itu Bapak Ibu, kita menginginkan kenikmatan tersebut hanya menjadi milik kita, tidak boleh menjadi milik orang lain. Kalau saya ganteng, sayalah yang paling ganteng. Kalau saya kaya, saya yang harus paling kaya. Kalau saya punya kekuasaan, saya haruslah yang paling berkuasa. Nah ini ya, itu level keempat yang lebih berbahaya lagi. Maka jangan heran Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di masyarakat tersebut muncullah figur-figur layaknya Fir'aun baru, Korun baru dan lain sebagainya. Jadi mereka kepengen berada di puncak dari segala kenikmatan yang dimilikinya itu. Ya. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang lebih berbahaya lagi. Tapi Bapak Ibu, yang paling berbahaya itu di level kelima. Ini yang paling kronis Pak. Kita tidak peduli apakah kita memperoleh kenikmatan itu ataukah tidak. Yang penting kenikmatan pada orang tersebut hilang dari diri dia. Nah, ini kan bahaya sekali Pak. Kalau bahasa kita itu apa itu? Pendekatan bumi hangus. Saya hancur, dia harus hancur. Nah itu paling berbahaya sekali. Jadi kita nggak peduli tuh. Nggak apa-apa saya miskin. Nggak apa-apa saya nggak punya jabatan. Tapi dia harus turun dari jabatannya. Tapi dia harus miskin juga. Nah gitu. Itu yang paling berbahaya. Nah sekarang mari kita cermati. Ya apakah kita termasuk kategori semacam itu. Ya Bapak Ibu jujur sajalah. Kita ini harus mengakui kadang begitu orang memperoleh kenikmatan tersebut, muncul rasa tidak suka dengan kenikmatan orang itu. Betul nggak Bapak Ibu dirahmati Allah? Apapun itu. Kadang di WA saya ini, yang namanya keluarga Pak, keluarga muda, kadang nunjukin, anak saya terima di UGM loh. Siapa yang mau di UGM nih? Gak ada kan? Gitu muncul. Ya tahu Pak? Iya. Ya yang anaknya kuliah di swasta mengkerut itu. Gak mau nunjukin anaknya kan? Apakah kemudian ada jaminan anak yang kuliah di UGM lebih sukses dari anak yang kuliah di swasta? Enggak juga. Ya kan? Enggak juga. Tapi kadang-kadang hal-hal sepele semacam itu kita expose di media sosial rame Pak. Ada yang sampai nggak tegur-teguran gara-gara itu Pak. Nggak tegur-teguran. Padahal bertetangga, berdekatan rumahnya itu. Makanya dengki ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Bahkan ada kisah Bapak Ibu rahmati Allah. Nabi Nuh itu ketika beliau sudah menyiapkan bahteranya menghadapi banjir besar itu, kan perwakilan semua makhluk kan datang gitu, ya. Nah, tiba-tiba nyelonong Pak, nyelonong seorang pria tua nih, ya, ketangkap tuh sama Nabi Nuh, dan beliau tahu ini jelmaan dari iblis laknatullah alaihi, ya. Lalu dia mohon, Nuh, tolonglah izinkan aku masuk ke dalam bahteramu itu. Kalau kau mau mengizinkan aku masuk ke dalam bahteramu, kuberikan engkau beberapa buah nasihat. Sebenarnya ada 5, tapi hanya kuberikan 3 saja. Nah, maka Bapak Ibu, Nabi Nuh kemudian mendapat ilham dari Allah, lalu kemudian beliau meminta 2 nasihat saja, bukan 3 nasihat tersebut. Nah, apa Bapak Ibu sekalian nasihat iblis itu? Ya, yang pertama kata iblis kepada Nuh itu, wahai Nuh, berhati-hatilah dengan kedengkian.
Karena kedengkian itulah aku terusir dari surga. Yang kedua, berhati-hatilah dengan kerakusan. Karena kerakusan atau ketamakan itulah Adam terusir dari surga. Ya. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, Iblis itu nasihatin kita jangan ngalami dua hal tersebut. Jangan dengki, jangan tamak. Kenapa Bapak Ibu? Karena rusak tatanan kemasyarakatan kita ini, rusak keluarga kita tersebut, rusak persaudaraan kita tersebut karena kedengkian. Nah, kadang-kadang acara Syawalan pasca Idul Fitri itu bukan mendatangkan kebaikan, malah mudarat loh Pak. Kenapa? Karena pas acara itu isinya pamer-pameran. Iya tak? Anak saya kuliah di sini, kuliah di situ, sekarang jadi ini, jadi itu. Kan itu isinya itu. Ya, apalagi kalau datang perlenti lengkap dengan perhiasannya, Pak. Wah, kalungnya gelangnya panjang sekali tuh, dari sini sampai sini tuh. Kincring gitu loh ya. Nah, padahal kalau kita kumpul terah itu kan macam-macam. Ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin. Nah, yang lagi susah ini nggak berani datang, ya kan? Karena pasti dia isinya itu ya kadang-kadang nggak perlu dibicarakan. Mana pasangannya? Kok nggak dibawa-bawa? Jadi gadis tua loh, hati-hati loh. Nun sewu loh Pak ya. Ini saya sering dengar begitu omongan gitu loh Pak, masalahnya itu ya. Nah, hal-hal seperti itu Bapak ini dirahmati Allah sangat mungkin terjadi. Nah, maka Bapak Ibu kita hindari dengki. Jadi kalau kita mau masuk surga itu nggak rumit-rumit sebenarnya Pak ya. Nggak susah-susah gitu loh Pak ya. Cukup dengan cara membuang rasa dengki itu di dalam diri kita. Insya Allah itu membuat kita mengantarkan kita itu ke pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Bapak Ibu, ketika topik kita bicara hari tentang menjadi insan yang dirindukan oleh surga, sebenarnya jalannya sederhana. Tapi kadang-kadang saking sederhananya itu, kita kemudian tidak bisa ngamalinnya gitu loh Pak ya. Jadi menghindari kedengkian. Nah, identik dengan penjelasan yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Ada juga amalan-amalan lainnya yang bisa kita lakukan ya. Saya ingat dalam sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah itu Bapak Ibu, seiring dengan yang tadi Pak Budi sampaikan. Jadi Nabi mengatakan kalau kita ingin masuk surga itu amalan juga gak usah banyak-banyak Pak. Satu, tahlil Quran kata beliau itu ya. Pertama, rajin-rajinlah membaca, memahami, merenungkan, mengamalkan Al-Quran. Nah ya. Kadang-kadang kita ini susah sekali untuk belajar Pak. Bapak Ibu tahu nggak? Yang paling susah mendapatkan nasihat itu bukan orang muda, justru orang tua Pak. Betul nggak Pak? Paling angel tuh nasihati orang tua. Kenapa Pak Bu? Orang tua itu sok tahu. Itu Pak? Siapa kamu ini? Ustadz kemarin sore. Tahu apa gitu. Itu ya. Jadi orang tua itu penyakitnya sok tahu gitu loh Pak. Dia nggak tahu tapi merasa tahu. Dia nggak benar tapi merasa benar. Gitu loh ya. Maka paling susah dari program tadi yang Pak Budi sampaikan itu paling susah itu Pak jalankannya itu. Ya. Begitu sudah diundang Ustadz untuk ngajar tahsin begitu, pada lari satu demi satu itu ya. Kenapa? Karena ketika ketahuan nggak bisa ngaji, gimana Pak kira-kira? Gengsinya turun. Nggak bisa ngaji toh. Nih, gayanya kayak Ustadz. Wah itu Pak. Padahal Bapak Ibu ya tidak usah malu untuk begitu kan? Tidak usah malu. Jadi barrier terbesar kita itu untuk belajar itu justru merasa malu. Dan Imam Ali mengatakan, kenapa orang tidak bertumbuh lebih bagus lagi? Kata beliau, karena kita mengalami sebuah penyakit namanya al-qanaatu bil jahli. Merasa cukup dengan kebodohan kita. On gak mau belajar Pak, karena merasa pinter gitu loh ya. Nah mudah-mudahan Bapak di sini, Bapak Ibu mensukseskan program Pak Budi ini. Ya, belajar ngaji itu bagus Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya, kita ngerti bagaimana makhrajul hurufnya, bagaimana tajwidnya. Lebih bagus lagi besok diajarin qiraahnya, ya kan? Saya punya teman istri saya di Salsabila itu bagus.
juara 1 MTQ tingkat kabupaten itu. Suaranya bagus sekali, ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini rahmatan tingkatkan, ya. Barangkali sudah bagus bacaannya ke ini kemana ke qiraahnya, ya. Belajar pakai irama, ya. Bayati, nahwan, ya, dan sebagainya itu. Jadi jangan disamakan, ya. Jadi sehingga di mapping dulu, diklasifikasi dulu, treatmentnya berbeda-beda gitu loh. Yang kedua apa kata Rasulullah? Ya. Yang kedua kata Rasulullah, wa hafizil lisan. Jadi kalau kita mau masuk surga, yang kedua setelah rajin-rajin baca Quran, yang kedua itu pandailah menjaga lisan. Nah, kenapa saya kaitkan dengan dengki tadi Bapak Ibu? Karena kalau orang sudah dengki, paling susah jaga lisan. Betul Pak? Kalau Bapak Ibu sudah nggak suka sama orang, dia baik kayak apapun akan kelihatan jelek. Kalau Bapak Ibu senang sama seseorang, ya kekurangannya apapun kita maklumi, betul nggak Pak? Jujur aja nih, ya. Mungkin Bapak-Bapak Ibu di sini ada yang pendukung Pak Anies Baswedan, misalnya loh ya. Nah, contoh misalnya gitu loh. Kalau jenengan suka sama Pak Anies, ya udah, ya semuanya nampak baik tuh, ya diekspos jisnya, apa namanya itu, Jack Linko-nya itu, ya prestasinya dilihat itu. Tapi kita tidak lihat tuh sisi kelemahan beliau itu. Ya, kelemahan Pak Anies apa itu? Program rumah DP 0%-nya kan tidak tercapai itu. Ya kan Bapak Ibu sekalian? Iya dong ya. Mohon maaf nih yang pendukung Anies Baswedan itu Pak ya. Iya, jujur aja kita sampaikan. Program OKOC-nya bermasalah itu. Semenjak Sandiago kemudian meninggalkan mencalonkan diri menjadi presiden, wakil presiden kemarin kan, ya, kritis itu kan, kita lihat secara kritis. Ya, saya juga pendukung Anies Baswedan Pak sama. Tapi saya nggak mau kehilangan akal saya ketika mengkritik seseorang itu. Ya Pak? Iya, makanya saya milih beliau gitu loh Pak ya. Gitu. Ya. Begitupun Bapak Ibu misalnya menyukai Pak Ganjar gitu. Pak Ganjar dengan pesona kesederhanaannya, dengan rambut putih beliau yang memang terkesan meninggalkan dunia hitam itu ya. Beliau kan terkesan bukan terkesan, memang kelihatan sederhana, humble gitu ya. Silakan, monggo. Tapi lihat juga sisi kelemahan beliau. Kasus Wadas itu kan mencoreng nama baik beliau kan. Ya, nah jadi Bapak Ibu dirahmati Allah. Nabi mengatakan sama kita, wal adlu fir ridha wal ghadab. Berlaku adillah dikala kau senang, dikala kau tidak suka. Kan begitu Pak. Maka Bapak Ibu yang perlu kita bangun ke depan itu semangat seperti itu Pak. Bukan membenci tapi mengkritik. Menyukai tapi tidak kehilangan akal sehat. Nah problem bangsa kita ini karena itu semuanya. Ya. Nah karena itu Bapak Ibu ini rahmati Allah. Al-Quran memberikan panduan kepada kita agar kita itu pandai-pandai menjaga lisan kita. Imam Al-Ghazali pernah nanya tuh kepada para muridnya, wahai muridku, apa yang paling tajam di dunia ini? Mereka menjawab pedang, ya, pisau. Kata Imam Al-Ghazali bukan. Yang paling tajam itu sebenarnya adalah lisan manusia. Betul nggak Pak? Iya, bisa. Nah, contoh Pak, satu. Dalam Islam itu diajarkan kita itu pertama harus berkata yang baik. Qaulan ma'rufah. Qaulan ma'rufah, berkata yang baik. Contoh nih, ya. Bapak Ibu Bapak mengkritik istrinya. Mama kok kelihatan lebih berisi sejak nikah sama papa. Halus ya Pak ya? Contoh yang lain. Mama kok gembrot banget sih. Nun sewu lah Bu ya, mohon maaf ya Bu ya. Lebih berisi atau berbobot dengan gembrot enak yang mana kira-kira Pak? Kira-kira. Maaf ya Bu ya, mohon maaf ya Bu ya. Karena memang yang biasanya gemuk cepat melar itu ibu-ibu biasanya Bu ya. Kenapa? Karena ibu-ibu itu makhluk yang penyayang Pak. Ya, penyayang sekali. Ya, kita makan bebek goreng, ayam kampung goreng. Mesti yang paling bersih-bersih istri kita itu Pak biasanya itu. Seksi bersih-bersih itu. Ya, jadi hati-hati milih kata Pak. Jangan sampai menyinggung perasaan istri kita itu.
Jadi jangan katakan gembrot. Kok mama lebih berbobot ya semenjak nikah sama bapak? Kira-kira begitu gitu loh Pak ya. Itu makna dari kaulan ma'rufah, berkata yang baik. Ya Pak ya, gitu. Kadang-kadang Pak pilihan kata itu memang bisa menimbulkan kesan emosional yang berbeda-beda. Contoh lain Pak nih Pak. Contoh. Saya bekerja menjadi karyawan di tempat itu. Saya jadi babu di tempat itu. Coba rasakan. Sama sebenarnya kan? Tapi kata yang kedua itu punya kesan yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Nah karena itu ketika kita berkata-kata, pilihlah kaulan ma'rufah, berkata yang baik-baik. Apalagi Bapak Ibu yang kedua, kaulan sadida, berkata yang benar. Ya, jangan bicara yang manipulatif. Ya, berkata bohong tuh nggak boleh itu. Makanya saya mengkritik kemarin. Secara saya sampaikan ada kelemahan dari data yang diungkapkan oleh pemerintah itu. Bandingin tuh harga BBM kita dengan negara lain. Tetapi yang tidak dikuak apa? Pendapatan per kapitanya. Per kapita negara kita beda jauh dengan yang dibandingkan itu gitu loh Pak. Jadi bukan apple to apple gitu loh. Dan itu menutupi fakta. Sekarang bapak-bapak ibu-ibu siap-siap tuh kan. Mau kemana-mana harus nunjukin My Pertalite ya kan. Kalau mobilnya di atas 2000 cc siap-siap itu Pak. Minumnya Pertamax itu nggak boleh lagi minum Pertalite. Alhamdulillah saya masih bisa karena 1.500 saya Pak. Gitu itu. Gitu. Yang tidak fair itu menunjukkan datanya tidak utuh gitu ya. Nah, itu bentuk dari sikap yang tidak betul. Jadi kaulan sadida, berkatalah yang betul, berkata yang benar, datanya ada, faktanya ada, gitu loh Pak, rahmati Allah. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, di dalam agama kita juga ada yang namanya kaulan karimah. Berkata yang santun, ya Pak ya, berkata yang menghormati orang yang lebih tua dari kita. Di Jawa itu ada stratifikasi bahasa, ya. Ngoko, apa tuh? Kromo, lalu kromo enggil. Wah, saya kalau sudah kromo enggil itu mumet saya, ya. Sudah nggak ngerti saya omongannya itu. Tapi secara semangatnya saya sepakat itu. Sama orang yang lebih tua itu harus menggunakan bahasa yang lebih santun. Ya, saya kadang-kadang risih dengar ada anak manggil ibunya kowe-kowe gitu loh. Saya nggak sopan itu. Tapi sekali saya dengar Pak Bu. Karena krisis hari ini krisis adab. Ya, krisis adab anak kepada orang tua, krisis adab murid kepada gurunya. Dulu coba bapak-bapak dijewer dipukul sama gurunya, ngadu nggak dulu Pak? Malu kalau saya dulu ngadu Pak. Ya kan? Kita justru dimarahi sama orang tua, kamu sih kan begitu kan? Hari ini enggak. Anak kita ngadu, kita ngelapor tuh ke polisi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Ya. Jadi bahkan ibu saya mengajarkan sama kakak saja enggak boleh berkata kau, berkata kamu, tapi katakan bang, mbak, kakak, ya. Itu cara berdialog yang diajarkan oleh orang tua saya kepada saya. Dan memang terasa lebih santun kan Bapak ini rahmati Allah. Kita tidak sama tuh dengan di luar sana yang nyebut nama bapaknya dengan panggilan namanya dan seterusnya. Tapi sekali lagi itu semangat dari kaulan karimah. Ya. Jadi jangan berkata tidak hanya benar tapi juga santun. Ya. Ada juga Bapak Ibu sekalian apalagi itu? Kaulan apa tadi? Kaulan ma'rufah, kaulan sadida, kaulan karima. Ada juga kaulan maisurah. Kaulan maisurah itu berkata itu harus dimengerti, dipahami. Ya, jangan ngomong ketinggian orang nggak paham omongan kamu itu. Bapak Ibu, hari ini kita bicara hal yang sangat penting. Kita bicara tentang split personality di masyarakat kita. Ada simptom-simptom degradasi di mana-mana. Ya, saya lihat ini terjadi karena paradigma kehidupan kita yang salah. Bapak Ibu paham omongan saya itu? Nggak paham. Ya, makanya kalau Bapak Ibu berada di kampus, jangan samakan di masyarakat. Mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian. Kenapa banyak dosen itu tidak gagap di masyarakat? Karena dia menganggap sama orang kampus dengan orang di kampung. Ya beda. Ya.
Maka kalau saya mengisi audiens saya itu masyarakat umum ya sesederhana mungkin. Tidak usah yang bahasa tinggi-tinggi Pak ya. Kita tinggi ngomong kita nggak dipahami itu ngapain gitu loh ya. Itu hanya menunjukkan bahwa saya pinter Anda bodoh. Kira-kira begitu kan. Itu melanggar prinsip qaulan maisura. Jadi bicaralah yang dimengerti yang bisa dipahami. Coba Bapak Ibu bayangin ngomong sama anaknya. Nah, ayah instruksikan kepada kamu. Instruksikan aja dia sudah apa ini instruksikan itu ya. Nah kadang-kadang saya juga begitu Pak. Nggak sengaja karena ngomongin sama anak kecil ngomong begitu gitu loh. Anak saya baru kelas TK atau SD kelas 1 gitu loh Pak. Itu kan bahasa yang ketinggian. Itu melanggar prinsip qaulan maisura. Apalagi Bapak Ibu sekalian. Qaulan layyinan. Nah ya. Layyinan itu lemah lembut. Tapi maksudnya itu menegur secara halus. Nah gitu ya. Ini kaitannya kalau di Al-Quran itu perkataan Nabi Musa menegur, mengajak Fir'aun untuk masuk ke dalam agama tauhid itu, agama Islam. Nah, kalau di Indonesia itu barangkali padanannya itu siapa ya? Gus Dur gitu. Beliau pintar menggunakan itu. Jadi saudara kita bercerita begini. Kata dia, di dunia ini katanya ada beberapa jenis manusia berdasarkan perkataan dan perbuatannya katanya. Ada orang, kata beliau ini Pak ya, ini versi Gus Dur almarhum ini. Ada orang di dunia ini ya yang tidak banyak bekerja, tidak banyak berkata-kata, tidak banyak ngomong, tidak banyak bekerja. Orang mana Gus? Ya, orang Afrika, kata dia ada yang termasuk semacam itu kata beliau ya sekitar orang-orang di daerah Asia Tengah gitu ya. Itu kata beliau seperti itu. Tidak banyak bekerja, tidak banyak berbicara. Ada orang yang kemudian banyak berbicara, banyak bekerja. Siapa Pak? Kata Gus Dur orang Amerika. Amerika itu banyak bekerja, banyak berbicara. Ada orang yang kemudian sedikit berbicara, banyak bekerja. Orang mana Pak? Jepang. Jepang itu ya. Jepang, Korea, itu aja begitu. Tidak banyak bicara, banyak bekerja. Ada juga mereka kata Gus Dur yang banyak bicara tapi sedikit bekerja. Orang mana? Nah, mesti bapak-bapak nebaknya orang Indonesia ya kan? Kata Gus Dur bukan. Loh, kok bukan Gus? Orang Indonesia itu beda yang dibicarakan dan yang dikerjakan. Katanya begitu itu. Ini, jadi Gus Dur tuh pinter banget ngolah kata untuk nyindir kita Pak ya. Ya, jadi dia itu mengatakan ada setan yang nggak bisa diusir katanya. Setan mana Gus? Setan Senayan katanya begitu ya. Nah jadi Gus Dur itu paling pintar menggunakan itu. Makanya kalau kita bicara tentang presiden paling lucu yaitu Gus Dur itu. Ya, DPR maksudnya gitu loh Pak ya gitu. Itu setan nggak bisa diusir. Pakai kursi pun nggak mempan Pak gitu loh ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa dalam Islam juga ada prinsip namanya qaulan tsaqila. Berbicara yang berbobot, yang bergizi, yang melekat di hati jiwa kita itu. Makanya Bapak Ibu, kalau kita baca beberapa ada kitab-kitab yang itu berbobot luar biasa ya. Contoh misalnya ada kitab Al-Hikam ditulis oleh Syekh Athaillah ya. Itu sampai hari ini Bapak Ibu dirahmati Allah itu kitab yang luar biasa bicara tentang akhlak kepada kita semuanya. Nah jadi Bapak Ibu rahmati Allah, wahafizil lisan, berkatalah, jaga lisan kita dengan baik, itu pintu kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang terakhir Bapak Ibu, kata baginda Rasulullah, yang ketiga, pintu menuju surga itu kata beliau adalah wa mut'imul ji'an. Berilah makan, berilah bantuan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang kelaparan. Ya Pak ya? Jangan biarkan mereka itu dalam situasi semacam itu. Karena kelaparan itu Bapak Ibu dampaknya luar biasa. Kita berlindung kepada Allah semoga kita tidak menjadi Sri Lanka. Bapak Ibu tahu ya Sri Lanka ya? Negara salah urus, terjebak oleh hutang. Ya. Presidennya melarikan diri dan membawa ratusan triliun uang. Luar biasa, nggak tanggung jawab itu presidennya itu Pak ya. Rakyatnya susah dapat makan dan berita terbaru yang saya baca terjadilah barter seks di Sri Lanka itu. Jadi banyak wanita di Sri Lanka itu Bapak Ibu rela jual diri asal dapat makan.
Bayangin Pak, ya. Nah, maka Bapak yang dirahmati Allah, jangan kita biarkan situasi itu terjadi. Kuncinya apa? Kuncinya kita berbuat, membantu di sekeliling kita. Kita pasang telinga lebar-lebar, ya. Kita buka ruang kepekaan kita besar lebar-lebar. Kita lihat siapa kanan kiri kita perlu bantuan, kita berikan bantuan. Jangan sampai Bapak Ibu mereka lapar. Kalau mereka lapar Bapak yang dirahmati Allah, percayalah terjadi gangguan keamanan, ya kan? Politik bisa terganggu dan seterusnya. Nah, maka Bapak yang dirahmati Allah, sekali lagi ini salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengetuk pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi singkat cerita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari apa yang saya sampaikan tadi itu, pintu-pintu menuju surganya Allah itu begitu luar biasa banyak, ya. Tinggal Bapak Ibu ketuk yang mana, ya. Mudah-mudahan bisa semuanya gitu ya. Bapak Ibu enggak dengki sama tetangga, sama saudara. Bapak Ibu rajin baca Quran, memahami Al-Quran, mengamalin Al-Quran. Bapak Ibu jaga lisannya baik-baik. Jangan sampai ada orang yang sakit hati dengan lisan kita, ya. Bapak Ibu senang berbagi kepada orang lain. Itu semua adalah cara kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing, ya. Bapak Ibu akan dirindukan, dikangenin oleh surga. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya termasuk orang-orang yang termasuk dalam kategori semacam itu. Orang-orang yang dirindukan surga, gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Tinggal beberapa menit ke depan. Kalau mau ada yang dialog ya monggo. Kalau tidak ada ya saya tutup, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ji. Iya. Iya, iya. Ketemu sama orang di masjid sini, dia bilang gini, dengarin tentang masjid gitu. Oh. Dia nggak berangkat gitu loh. Inji. Tepat, ada beberapa sebetulnya terus masalah di sini itu cara apa? Memang kita harus pilihan bahasanya tepat ketika orang melakukan sesuatu salah itu. Iya. Supaya tak tersinggung. Nah, yang jadi masalah itu bagaimana kita memberitahu orang yang negor dengan bahasa yang tidak tepat sehingga orang lain jadi tersinggung. Iya, baik Pak. Terima kasih. Iya, baik Bapak. Iya, baik Bapak Ibu sekalian. Memang kita itu tadi saya katakan tadi, memang untuk gini Pak. Jadi ketika kita memilih kata-kata itu, idealnya kata-kata itu memang minimal itu memenuhi 3 kriteria. 1 harus jelas, 2 harus tepat, 3 menarik, ya. Makanya Bapak Ibu kalau kita mau melihat kadar kapasitas intelektual seseorang, yang paling gampang lihatlah diksi yang dia pakai. Kan kelihatan tuh. Orang yang banyak baca dengan yang tidak suka baca kelihatan pilihan katanya beda. Ya kan? Nah, makanya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah pengajian begini, saran saya jangan hanya dengerin, catat. Setelah dicatat, diskusikan. Lebih bagus lagi, tuliskan ulang kembali, ya. Dan itu penting dalam kerangka apa? Menstrukturisasi Bapak Ibu, berpikir Bapak Ibu, juga memperkaya hazanah kata-kata Bapak Ibu semuanya. Nah, menghadapi yang tadi Pak Bu, menurut saya memang kita perlu belajar sekali lagi memilih kata-kata dengan tepat. Ya, ada orang ke masjid, tumben ke masjid, gitu ya. Dia ke masjid dikatakan tumben ya. Mestinya bagaimana Pak? Alhamdulillah ya. Sering-sering kesini loh ya. Nah gitu ya. Itu lebih bagus kan Pak ya. Nah karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena itu menurut saya sebelum kita ngomong itu. Lebih bagus Bapak Ibu
kita tekan tombol pause dulu di otak kita ini. Jangan langsung nyeletuk gitu loh Pak ya. Mikir dulu apa nih yang mau saya omongin nih, kira-kira begitu ya. Nah kalau sudah tepat baru kemudian kita ngomong. Itu perlu Pak. Ya itu perlu. Jadi memang tombol pause ditekan dulu. Kalau sudah pilihan kata yang tepat baru kita omongkan. Biasakan begitu Bapak Ibu dirahmati Allah. Walaupun kita tahu Pak, tidak semua orang bisa mengendalikan situasi seperti itu kan ya. Nah makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi memang kontrol diri itu penting ketika kita itu memilih kata-kata kita. Yang kedua Bapak Ibu, kita perlu belajar menyampaikan kritik itu secara deskriptif. Deskriptif, maksudnya begini Pak, contoh. Kita ngomongin anak kita. Ya, anak kita itu bangunnya sering kesiangan. Kamu kok kesetenan toh? Nah, itu kritik Pak. Kesetenan itu stigma. Apa namanya? Melabeli. Dia keset. Tapi coba bayangkan. 3 hari kok Bapak perhatikan kamu terlambat bangun subuhnya. Sama nggak Pak? Sama tidak? Tapi beda kan? Beda. Yang kedua itu deskriptif. Dia fokus pada perilakunya. Bukan pada stigmanya. Paham maksud saya Bapak sekalian? Nah kita sering dengan mudah menstigma. Bukan menunjukkan perilakunya. Ya. Jadi ketika kita mengkritik orang itu Bapak Ibu sekalian fokus pada perilakunya. Jangan dengan mudah memberikan pelabelan. Gitu loh. Ya. Nah ini yang menurut saya implementasi dari kaulan karimah tadi. Baik kepada orang yang tua, orang lebih muda itu biasakan seperti itu Bapak Ibu. Termasuk Bapak Ibu memuji. Aduh, anak Buya rajin banget ini gitu ya. Itu terlalu umum bagi dia. Tapi tambahkan, makasih sayang ya, kakak sudah bersih-bersih ruangan belajarnya. Kursinya rapi, mejanya rapi, bukunya tertata dengan baik. Kamu rajin banget. Itu yang sempurna kayak begitu. Jadi kalau memuji itu juga begitu Pak, tunjukkan perilakunya. Sehingga anak itu tahu apa yang layak dipuji gitu loh ya. Nah problem besar kita itu kadang-kadang kita mudah melakukan stigmatisasi, pelabelan, tapi nggak nunjukin di mana perilakunya. Ya. Makanya Bapak Ibu kenapa saya senang belajar psikologi. Karena psikologi itu memperkaya hazanah kita, memperkaya pemahaman kita terhadap agama itu. Ya. Makanya Bapak Ibu lihat kalau saya ceramah di As-Salami selalu temanya psikologis kan. Kan begitu. Karena memang bagi saya puncak keberagaman itu ayat akhlak. Ya kan? Kata Nabi, kamu boleh iri sama orang yang akhlaknya bagus. Karena orang yang akhlaknya bagus itu Pak, itu tanda seorang waliullah itu. Jadi jangan terkesima hanya karena kemudian gelar akademiknya atau karena pakaian dia yang nampak islami, bukan. Ukuran spiritual seseorang itu akhlak mulia yang dia munculkan itu. Ya. Nah cuman kita kadang-kadang salah kaprah memahami keberagamaan itu. Ya, tapi bukan berarti nggak perlu sholat dan lain sebagainya. Jadi ekspresi kesempurnaan keberagaman itu mengejawantah dalam bentuk akhlak yang mulia, ya kan? Nah, maka Bapak Ibu, ini Bapak beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan agar ketika kita memilih kata-kata tersebut tidak sembarangan, tidak sembrono. Dan ingat sekali Bapak Ibu sekalian, mengkritik itu tidak boleh dilakukan secara terbuka. Di publik nggak boleh. Kritiklah 4 mata. Kalau memuji justru harus di halayak banyak karena memuji itu membuat orang lain suka, senang ya. Tapi kalau dikritik di depan umum, bukan mengkritik, itu namanya mempermalukan orang lain ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemimpin harus punya kemampuan manajemen emosi yang baik ya. Nah, silakan Bapak Ibu dari ceramah yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita semuanya bersemangat ya untuk selalu membenahi, memperbaiki diri kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Kalau kurang jelas silakan simak tausiah saya di kanal saya di YouTube Kiki F Wijaya. Jangan lupa subscribe ya. Like, share and comment gitu ya. Nah, karena saya juga sudah sering mengikuti kajian di YouTube-nya apa namanya? As-Salam. Alhamdulillah bagus itu Pak ya. Senang saya sering diupload pelan-pelan nanti insya Allah makin banyak subscribernya itu.
Nah, terima kasih Bapak Ibu yang mudah dari Allah, yang salah karena kelemahan saya selaku manusia. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya Bapak Ibu, saya kembalikan pada Pak Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.